Kalau terhadap sama suami, dari awal nikah tuh udah pernah bilang, pokoknya kamu mau ngapain aja terserah kamu. Cuman aku tuh benci banget sama perselingkuhan. Inilah ultimatum tegas dari Titania Aureli Hermansyah untuk suaminya Atta Halilintar. YouTuber nomor wahid di Asia Tenggara ini bagi istrinya boleh melakukan apa saja dengan capaian hidup yang diraihnya, termasuk memenuhi hobinya meski terbilang mahal dan menghabiskan biaya fantastis asal jangan selingkuh. Ultimatum Aurel ini sudah tak bisa ditawar lagi. Andaipun perselingkuhan menerpa bahteranya, Aurel lebih memilih berpisah dari Atta ketimbang tetap bertahan dengan suaminya yang sudah berselingkuh. Sekali sama kayak gitu, ya itu intinya aku udah nggak bisa maafin gitu karena aku paling nggak suka, jadi jangan gitu. Mungkin kalau ada chat ya, misal nih gitu ya, ada chat cewek, mungkin dia cuman kayak nanya kabar atau apa, ya udahlah gitu ya. Cuman kalau dia udah ketemu, nah itu udah parah, itu nggak bisa. Prinsip Aurel ini bahkan diamini oleh pasangan YouTuber Juan Eve, pemilik nama lengkap Evelyn Crestella ini. Bahkan belak-belakan punya prinsip sama dengan Aurel. Si Evelyn sama kayak Aurel? Ya kan? Oh sama. Dari sebelum nikah kita punya kesepakatan kalau misalnya salah satu selingkuh, goodbye. Saat Aurel tak bisa berkompromi dengan suami yang selingkuh, ekspresi Atta tampak ketakutan. Apalagi ketika Aurel meluncurkan pengakuan tegas, jika diselingkuhi, lebih baik berpisah daripada hidup dengan suami yang sudah berkhianat. Gestur Atta yang terlihat panik pun jadi sorotan netizen. Saking khawatirnya Atta terlihat takut hingga berusaha mengalihkan kekhawatirannya dengan bertanya pada Juan. Selingkuh? Mau aku punya anak atau aku belum punya anak, aku akan cerain. Takut gak lo? Mau Gue sih takut. cinta aku Betul banget. Makanya kalau bilang orang pada bilang, Juan hati-hati ya. lo gak mau maafin. Oke, aku akan memaafkan, tapi untuk bersama udah gak bisa lagi. Jika ekspresi kekhawatiran Atta akan kehilangan Aurel tampak tersirat dari wajahnya, hal itu wajar. Apalagi sebagai YouTuber sukses dengan capaian materi yang melimpah, godaan besar di depan Atta akan selalu terbuka lebar. Tak mustahil ada saja wanita-wanita cantik yang datang menggoda putra pasangan Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk ini. Apalagi jauh sebelum resmi menikah dengan Aurel, Atta pernah punya pengalaman pahit. Hidupnya terusik oleh pengakuan mencengangkan seorang DJ yakni Baby Faye yang mengaku pernah punya hubungan spesial dengannya. Lantas benarkah kekhawatiran Atta juga dipicu dengan pengalamannya di masa lalu? Hanya kamu tipikalnya, misalnya contoh salah satu dari pasangan kamu contohnya selingkuh, kamu bakal speak up nggak di sosmed atau tipikalnya kayak Oh gitu? Oh, langsung gitu? atau Mikir. panik nih sama pertanyaannya nih. Ya enggak, Amit-amit, ya Allah, jangan dong. Amit-amit. Sementara jika Aurel tak mau berkompromi dengan pasangan hidupnya yang telah menodai kesucian cintanya, bisa jadi karena dilatari oleh riwayat masa kecilnya yang mengalami broken home. Ya, sejak ayahnya Anang Hermansyah harus berpisah dengan ibunya Krisdayanti karena orang ketiga, Aurel memang sempat mengalami trauma hingga jauh dari ibundanya. Bisa jadi pengalaman itulah yang membuat Aurel tak ingin hidup satu atap dengan suami yang telah bermain mata dengan wanita lain. Pasti anak tuh dia akan merasa gitu, kayak aduh orang tua aku ada yang nggak bener nih. Maksudnya orang tua nggak ngomong di rumah aja tuh pasti anak ngerasa kayak kenapa bener. Orang tua aku kok nggak ngobrol ya gitu. Terus aku harus di satu rumah dengan orang yang aku tahu dia pernah melakukan hal kayak gitu. Terus aku kayak aduh, bahkan aku ngelihat dia aja tuh kayak udah nggak bisa. Meski terlihat panik dan takut kehilangan Aurel, andai nanti tergoda oleh wanita lain, Atta yang berkomitmen tak akan melakoni cinta terlarang dengan wanita lain, tetap tak ingin gonjang-ganjing bahteranya di depan publik terkuak lebar. Terlebih akan ada yang disakiti dari kisah perceraian yang disebabkan oleh hadirnya orang ketiga. Contoh misalnya tiba-tiba kamu misalnya selingkuh atau apa. Amit-amit ya, jangan sampai. Maksudnya kalau tiba-tiba, kalau aku nggak akan mau speak up karena dia ibu anak-anak.
bersama. Aku mendingan ya udah kita jaga kita punya anak, kita besarin sama-sama ya, tapi kita nggak sama-sama gitu. Jadi ya silakan kamu kalau mau sama anak-anak silakan. Jadi kita besarin sama-sama, cuman ya nggak usah, kitanya nggak usah sama-sama lagi. Tapi lagi-lagi sejoli ini menegaskan tak ingin kejadian buruk itu menimpa Batra mereka. Karena itu baik Atta maupun Aurel akan terus berkomitmen menjaga marwah cinta dan kesetiaan, termasuk membangun saling pengertian antara keduanya. Sekarang juga lagi belajar, walaupun dia sulit banget gitu ya. Istriku ngakuin ya, dia tipikalnya kalau ada yang salah di depan dia, dia langsung gebret gitu. Yang penting langgeng sama kakek nenek. Saat Aurel jadi sorotan karena sikap tegasnya menolak tindakan pengkhianatan cinta, ibu sambungnya Ashanti tengah berjuang melakukan perlawanan hukum pasca dilaporkan balik oleh ex-karyawan keuangannya Ayu Hairunisa. Ashanti dan salah satu karyawannya dilaporkan balik mantan bagian keuangan di perusahaan itu dengan tuduhan merampas barang pribadi dan illegal akses. Tak tanggung-tanggung, menurut kuasa hukum Ayu, kliennya melayangkan 3 laporan sekaligus terhadap mantan bosnya itu, yakni 2 laporan di Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 laporan di Polres Metro Tangerang Selatan. Dari keterangan juru bela Ayu, Ashanti diduga telah merampas sejumlah barang pribadi seperti laptop, handphone, sertifikat, mobil hingga aplikasi perbankan. Tapi tuduhan serius itu justru ditepis kubu pengacara Ashanti bahkan karyawannya. Ini Ashanti dan kawan-kawan ini itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu, itu diminta secara paksa. Lalu gue handphone, terus minta passwordnya, terus m-banking gitu-gitu. Kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Ashanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Kalau perampasan ada serah terima nggak? Nggak ada paksaan sama sekali. Ini pun dia serah terima. Ini semua inisiatif dari dia yang nawarin. Selain membeberkan bukti jika aset milik Ayu yang disita sebagai jaminan, pihak Ashanti juga memegang bukti pernyataan ex-karyawannya itu ihwal jumlah uang yang ditilep hingga mencapai 2 miliar rupiah. Bahkan salah satu karyawan Ashanti menyebut jika uang yang diduga ditilep Ayu habis untuk membiayai gaya hidupnya. Salah satunya untuk perawatan wajah menggunakan suntik DNA salmon. Pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan, ya puluhan juta lah untuk suntik apa? Potong DNA salmon. Ya, kasus dugaan penipuan ini sejatinya sudah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Namun, karena tidak ada itikat baik, kubu Ashanti pun akhirnya melaporkan mantan karyawannya itu atas dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025. Tapi bukannya jerah, kubu Ayu malah menantang dengan melaporkan balik Ashanti dan karyawannya di 2 kantor polisi yang berbeda. Intimidasi ada dari kondisi waktu itu bilangnya gini, untung ya lu cewek ya, kalau lu cowok udah habis mungkin gitu. Datang ke rumah jam 3 pagi, ngambil mobil, sertifikat rumah, terus ambil perhiasan. Tapi sertifikat rumah dibalikin, jadi tinggal mobil sama perhiasan yang ada di sana. Jadi kita datang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Ashanti dan keluarga.
Jengah dengan ulah Ayu, Ashanty yang belum buka suara di depan juru warta pun langsung mengultimatum ex karyawannya tersebut lewat unggahan panjang di Instastory miliknya. Membuka lubang dan aib sendiri. Sudah biasa zaman begini maling teriak maling. Awalnya aku cuma mau laporan 1 pasal. Sekarang lihat begini ada 3 pasal berlapis buat Anda, Mbak. Sekarang kita akan laporin balik tambahan dia dan pengacaranya karena buat kesaksian palsu dan pencemaran nama baik. Tulis Ashanty geram. Ibaratnya dikasih hati, kita jantung. Itu pokoknya yang pasti data kita udah lengkap, ya. Nanti ini akan kita siapkan di pengadilan.